Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Di kesempatan kali ini, insya Allah materi yang akan disampaikan yaitu kita akan coba mulai untuk masuk ke kode program. Jika sebelumnya kita sudah pelajari tentang bagaimana proses algoritma itu dari mulai tahapan penyusunan atau pembuatan flowchart, terus kemudian dilanjutkan dengan tahapan pembuatan pseudocode. Nah, sekarang ini tahapan yang paling krusial, yang paling penting, yaitu implementasi dari algoritmanya itu sendiri menjadi kode program. Nah, di perkuliahan kali ini kita akan coba demokan, presentasikan, tampilkan untuk untuk implementasi algoritma di dalam bahasa pemrograman C. Nah, untuk C ini sebetulnya banyak ya IDE-nya. IDE itu Integrated Development Environment, ataupun tools ataupun alat yang bisa kita gunakan untuk coding C. Nah, salah satunya yaitu adalah CodeBlock. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk memulai mengimplementasikan CodeBlock itu sendiri di dalam kode program kayak gitu. Nanti waktunya tidak akan terlalu lama ya, mungkin saya akan sampaikan selama 40 menit saja, dan ini di record, nanti saya akan coba upload ke Edlink, dan nanti Anda tolong di rumah dilihat lagi, kayak gitulah, dipelajari lagi. Jadi saya akan sampaikan yang lumayan banyak, tapi dalam durasi yang sedikit-sedikit, tapi kan video ini nanti bisa di play ulang kayak gitu, artinya kalau misalkan Anda lupa, silahkan di-play ulang lagi. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba bahas yang pertama, kita akan bahas dulu tentang CodeBlock itu sendiri. Istilah umum, kita biasa menyebutnya dengan sebutan IDE, sebetulnya untuk urusan pemrograman ya. IDE itu, tadi sudah disebutkan ya, Integrated Development Environment. Artinya dia itu merupakan aplikasi terintegrasi yang memiliki fungsi pertama itu untuk tempat kita nulis kode program, yang kedua tempat kita untuk melakukan compile kode program tersebut, kayak gitu. Level dari kode program itu kan ada pada titik ini ya, jadi kode program itu sebetulnya sesuatu yang masih bisa dimengerti oleh manusia, masih bisa dimengerti oleh orang. Nah, sedangkan komputer itu tidak serta-merta paham bahasa manusia kayak gitu. Komputer itu pahamnya ya bahasa mesin. Nah, compiler itu fungsinya untuk melakukan translate ataupun penterjemahan dari bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin. CodeBlock yang akan kita gunakan sekarang itu memiliki kedua fungsi tersebut kayak gitu. Dia bisa dijadikan tempat untuk nulis, bisa juga dijadikan tempat untuk melakukan compile. Jadi dia bisa menerjemahkan dari kode program menjadi bahasa mesin. Kayak gitu ya, itu disebut dengan compiler namanya. Nah, kita akan coba, saya akan kasih tahu di mana cara untuk mendownload CodeBlock. Jadi bagi mahasiswa sekalian yang sudah punya laptop, itu bisa nanti download source-nya di sana ya. Nah, jadi untuk mendownload CodeBlock, Anda bisa membuka halaman ini. Web resminya yaitu codeblocks.org. Nah, seperti ini, codeblock.org. Kalau misalkan Anda mau nyari di internet, cari aja CodeBlock kayak gini.
Nah, nanti kan muncul nih yang paling atas ya, codeblock.org. Terus kemudian diklik. Nanti, nah ini nih, ada fitur untuk download. Ada fitur untuk download. Nah, terus kemudian setelah masuk fitur download seperti ini, Anda tinggal cari yang bagian ini nih, download the binary release. Tinggal diklik aja. Terus kemudian setelah itu, nah ini nanti dipilihnya yang ini nih, yang code block, yang MinGW setup. Kenapa download yang ini? Sebetulnya pengalaman beberapa beberapa perkuliahan yang lalu, kalau misalkan download yang lain, itu suka nggak jalan pas melakukan compile-nya. Nah, jadi Anda downloadnya yang ini ya, yang code block mingw setup.exe. Ini bebas sih mau di sini ataupun mau di search FOSSHUB atau searchforge.net itu bebas. Anda tinggal klik aja nanti proses download. Kalau misalkan sudah di-download, itu tinggal cara installnya sih sederhana, tinggal diklik, udah di next, nanti juga dia nginstal sendiri. Nah, kalau misalkan sudah diinstal, nanti tampilannya akan seperti ini. Saya udah install ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, code block. Untuk code block ini sendiri, itu dia jalan di beberapa platform, mulai dari ini untuk di Windows ya. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan Linux juga bisa juga. Terus kemudian di macOS. Nah, cuman sayangnya kalau misalkan di macOS itu versinya udah jadul banget. Nih, 13.12. Ini kayaknya udah nggak dikembangin lagi karena jarang katanya yang pakainya. Nah, jadi sebetulnya platform yang paling yang bisa digunakan untuk code block ini, mungkin yang paling bagus itu di Windows, saya kira. Kalau misalkan di yang lain, kita harus cari lagi platformnya. Di Linux pun ada ya untuk beberapa Linux, cuman memang saya pernah coba, kalau misalkan di Linux itu sebetulnya ada compilernya khusus. Dia bisa melakukan compile langsung pakai terminal kayak gitu, nggak usah integrasi kayak gini. Nah, tapi di contoh kali ini kita menggunakan Windows dan yang saya perhatikan kebanyakan mahasiswa sebetulnya menggunakan sistem operasi Windows. Meskipun bagusnya untuk PTI coba juga sistem operasi lain. Linux lah minimal ya, silakan nanti kalau misalkan ini dicoba aja. Seru kok. Oke, selanjutnya kalau misalkan sudah diinstal, nanti tampilannya akan seperti ini, ya. Tampilannya akan seperti ini, banyak menu-menunya. Nah, yang akan, saya gini deh. Nah, maaf, saya ulangi lagi ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi secara umum code block dan juga hampir banyak aplikasi-aplikasi IDE itu sebetulnya dia rata-rata dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang sebelah kiri ini merupakan Project Explorer-nya ya. Terus kemudian bagian sebelah kanan ini merupakan tempat kita untuk melakukan codingnya. Nanti kita akan coba. Nah, sebelah kiri ini memang dikhususkan untuk supaya kita bisa manage file-file yang ada dalam proses pengembangan software yang kita lakukan. Nah, yang di kanan ini merupakan tempat kita nulis kode programnya. Jadi kita ngoding di sini nih, di sebelah kanannya ya. Nah, kita akan coba. Biasanya kalau misalkan kita sudah install IDE, itu hal pertama yang biasa dilakukan yaitu membuat project baru namanya Hello World. Kalau misalkan Anda baca di buku ataupun di literatur apapun, itu banyak yang dia memulainya dengan project Hello World. Hello World itu merupakan algoritma yang begitu sederhana, fungsinya untuk nampilin teks doang, tetapi dia menjadi penting. Kenapa demikian? Untuk melakukan pengujian bahwa
IDE yang sudah kita install itu sudah terinstall dengan baik kayak gitu, sudah terinstall dengan baik. Nah, makanya perlu dengan adanya project Hello World. Kita coba ya, kita coba buat project Hello World seperti ini. Jadi caranya gampang, tinggal pilih create new project. Terus kemudian, nah di sini kan banyak pilihan. Anda boleh abaikan dulu yang lainnya, ya. Fokus aja ke sini nih, ke console application. Console application. Terus kemudian klik go, kayak gini. Nah, terus kemudian setelah itu, nanti tinggal klik next. Next. Nah, di sini akan muncul dua pilihan bahasa. Yang pertama adalah bahasa C, yang satunya lagi adalah C++. Kita akan skip dulu untuk C++. Kita akan coba fokus untuk belajar bahasa C. Jadi kita pilih yang C ya. Pilih bahasa C, terus kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa menentukan project title-nya apa. Jadi judul project-nya mau apa, kita isi di sini. Misalkan saya mau nulis Hello World. Saya nggak tahu. Nah, kita tulis Hello World seperti ini. Ya sudah kayak gitu. Terus kemudian folder to create project in-nya, ini sebetulnya Anda bisa tempatkan dimanapun. Nah, misalkan saya di sini ya, di folder ini. Jadi ini boleh ditentukan dimanapun, senyamannya Anda aja. Kalau misalkan, ataupun tempat folder Anda belajar lah kayak gitu. Nah, setelah itu, oh ini nggak akan ada ya. Karena sebelumnya saya sudah buat, saya bikin Hello World dulu aja. Oke, nanti setelah itu tinggal klik next. Selanjutnya, kita akan dihadapkan pada pilihan, ini nih compilernya apa. Tadi ya sudah disampaikan bahwa compiler itu adalah penterjemahnya. Jadi komputer itu dia tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti bahasa yang dituliskan. Nah, yang kita tuliskan kayak gitu. Terus kemudian cara mengertinya gimana? Yaitu dengan compiler, dengan penterjemahnya. Nanti dia yang melakukan penterjemah dari coding yang kita buat menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin. Nah, Anda bisa pilih GNU, GCC compiler, ya udah ini default-nya ya. Biarin aja seperti ini. Terus kemudian yang sisanya juga bisa dibiarkan aja seperti ini. Terus kemudian klik finish. Nah, setelah diklik finish, nanti dia secara otomatis akan mengenerate beberapa file. File dan folder ya. Ada folder source dan ada file main.c. Kita double klik aja main.c-nya. Nah, pada file main.c itu nanti akan muncul hello world seperti ini. Dia di-generate otomatis sama code block-nya kayak gitu. Nah, sudah seperti ini, karena tujuan pertama adalah kita akan membuat project Hello World dulu, maka kita coba running dulu ya. Untuk melakukan run terhadap aplikasi, caranya gampang. Kita lihat di sini nih, di sini ada dua. Yang pertama ada run, ada tiga. Yang pertama ada build, ada run, ada build and run. Perbedaannya, kalau misalkan build itu dia melakukan compile, dia melakukan penerjemahan dari bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin. Terus kemudian run itu harusnya dia dilakukan setelah proses build. Jadi build dulu, terus kemudian run. Nah, terus kemudian ada nih yang ketiga, yaitu build and run. Jadi dia sekali klik, kita bisa melakukan dua tindakan sekaligus. Nah, jadi untuk pertama mungkin kita klik aja yang ini ya, yang build and run. Build and run. Nah, hasilnya keluar, hello world. Kalau misalkan muncul seperti ini, sudah keluar hello world-nya, itu artinya proses instalasi code block yang Anda lakukan itu sudah berjalan dengan benar. Oke, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Kita akan belajar tentang tipe data. Tipe data atau data data type kayak gitu. Itu memberikan penjelasan tentang
variabel yang kita buat itu bisa diisi dengan data seperti apa. Nah, kita akan coba belajar ya. Waktu itu sudah pernah disinggung di beberapa pertemuan sebelumnya, cuman kita belum praktekkan aja, kita belum implementasikan dalam kode program. Nah, jadi di dalam C itu banyak data, tapi di dalam pertemuan ini setidaknya Anda tahu minimal 3 tipe data dulu. Kita akan coba bahas tipe data yang pertama, yaitu data bilangan bulat. Ya, data bilangan bulat. Nah, jadi cara penulisannya kayak gini, karena waktu itu kita sudah pernah belajar nih tentang cara menuliskan pseudocode ya. Nah, kita coba implementasikan di dalam kode program. Nah, misalkan ini saya ngasih nama program belajar tipe data kayak gitu. Nah, tipe data itu kan dia di dalam deklarasi ya, deklarasi. Di dalam deklarasi, terus kemudian kan ada deskripsi kayak gitu kan. Ini deskripsi atau algoritmanya. Nah, kita pilih-pilih dulu seperti ini. Nah, di dalam deklarasi misalkan saya akan menuliskan variabel yang namanya harga. Harga itu dia cenderung menggunakan bilangan bulat. Kalau misalkan bilangan bulat di dalam C itu namanya adalah integer. Cara nulisnya adalah dengan gini, int. int. Di singkatannya itu adalah integer, ya. int. int misalkan harga kayak gitu. Oke. Kita sudah definisikan harga. Titik ya sampai sana. Nah, terus kemudian dengan menulis seperti ini, itu artinya kita sudah mendeklarasikan satu buah variabel dengan nama harga, satu buah variabel dengan nama harga, dan tipe datanya adalah integer. Variabel, oke, ingat-ingat ya, variabel, namanya harga, nama variabelnya adalah harga, dan tipe datanya adalah integer. Namanya harga, tipe datanya integer. Oke, karena kita sudah definisikan harga dengan tipe data integer, artinya kita bisa mengisi nilai terhadap variabel tersebut. Variabel ada, variabel dibuat itu untuk diisi, untuk digunakan, bukan untuk dibiarkan. Nah, jadi kalau misalkan sudah ditulis seperti ini, kita bisa nulis nih, harga sama dengan, kayak gitu ya, kan mau diisi. Harganya mau diisi. Ini asalnya harganya masih kosong. Nah, kita mau isi harganya misalkan dengan angka 10.000. Oke. Harga sama dengan 10.000 dan diakhiri dengan titik koma. Ingat, di dalam C itu perlu ada titik koma, bukan apa-apa. Titik koma itu fungsinya dia sebagai penanda bahwa itu merupakan end of line. Akhir dari sebuah garis kayak gitu. Akhir dari sebuah garis itu ditandai dengan titik koma. Nah, itu ya, misalkan di tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya kebiasaan nih, bukan kebiasaan, tetapi perlu dibiasakan ketika kita nulis kode program itu di run aja dulu kayak gini, build and run. Tuh, meskipun outputnya kosong nggak apa-apa, tapi ini memiliki fungsi bahwa dia akan melakukan pengecekan terhadap coding kita, apakah coding kita ada yang error atau enggak. Contohnya misalkan dibuat error ya. Oh, langsung ketahuan gitu. Oh, di sini ternyata ada yang error. Apa errornya? Ternyata kurang titik koma. Nah, kita bisa sadar duluan. Jadi jangan biasakan nulis kode program panjang-panjang gitu ke bawah, tapi baru kita build. Kita build aja dulu. Nah, selanjutnya itu kita sudah punya variabel harga yang diisi nilainya dengan angka 10.000 dengan bilangan 10.000. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan bilangan tersebut di layar. Menampilkan bilangan tersebut di tampilan sini nih, ya, di konsolnya. Nanti bisa kelihatan kayak gitu. Nah, cara menampilkannya, kalau misalkan di dalam bahasa pemrograman C, itu caranya dia menggunakan perintah ini, printf. Printf
terus kemudian kurung buka, kurung tutup. Ini kurung biasa ya, kurung buka, kurung tutup. Nah, terus kemudian di dalamnya itu bisa diisi. Cara ngisinya, printf ini terbagi dari 2 bagian. Bagian yang pertama itu data yang ditampilkannya, dan bagian yang kedua itu adalah sumber datanya dari mana. Oke, gitu ya. 2 bagian. Bagian yang pertama tampilannya, bagian yang kedua sumber datanya dari mana. Kita coba. Ini bagian pertama. Bagian pertama tampilannya. Oke, saya tulis dulu deh, jangan dulu di ini. Nah, bagian kedua itu adalah sumber datanya. Dua bagian itu dipisahkan dengan koma seperti ini. Oke. Sumber datanya dari mana? Dari variabel harga. Makanya tinggal ditulis saja. Harga kayak gitu. Print tampilan harga. Kita jangan dulu jauh-jauh ya. Kita jangan dulu jauh-jauh, kita play dulu supaya kita tahu error atau enggak. Oke. Ini enggak error ya. Nah, bisa dilihat ada tulisan tampilan. Tapi bukan ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah angka 10.000-nya bisa muncul. Oke. Nah, sekarang kita ubah. Kita ubah dulu deh di sini. Harga sama dengan. Nah, kita run dulu. Harga sama dengan. Oke, ini masih kosong ya. Nah, yang kita harapkan adalah angka 10.000-nya muncul. Nah, untuk menuliskan angka 10.000, di sini kita perlu tulis persen, ini persen D. Apa itu persen D? Persen D itu merupakan penempatan untuk bilangan integer. Jadi nanti persen D ini akan diubah nilainya sesuai dengan nilai variabel harga. Persen D akan diubah sesuai dengan nilai variabel harga. Kita coba run ya. Nah, tampil kan? Tuh, lihat. Lihat nih, ya. Ini persen D, tuh. Akan jadi seperti ini. Harga sama dengan 10.000. 10.000-nya diambil dari sini, ya. Jadi seperti itu cara penulisannya. Cara untuk melakukan penulisan terhadap sebuah variabel di bahasa pemrograman C. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba bahas tentang cara menulis variabel yang lain. Bagaimana dengan variabel yang lain? Dengan tipe data yang lain. Hari ini kita belajar 3 aja ya tipe datanya. Karakter sama float. Kita coba yang float dulu. Float itu apa? Float itu dia kalau misalkan angkanya bukan bilangan bulat. Bilangan bulat itu lawan katanya adalah bilangan pecahan yang ada komanya, yang ada desimalnya. Jadi kalau misalkan Anda mau nulis tanpa desimal, maka Anda gunakan integer. Tapi ketika akan menulis dengan desimal, kita bisa gunakan perintah float seperti ini. Ya, tipe datanya adalah float. Nah, misalkan floatnya, karena float itu dia bilangan bilangan desimal, kita coba tambahkan desimalnya. 10.000 misalkan, koma. Oke, kayak gitu ya. Nah, pertama-tama, maaf, bukan koma ya, tetapi titik. Nah, selanjutnya, karena ini float, dia di sininya bukan dengan persen D, tetapi diubah menjadi persen F, kayak gitu, persen F. Ya, kalau misalkan tadi persen D, nah sekarang itu adalah persen F. Jadi beda di sininya. Kalau misalkan bahasa pemrograman C itu dia beda di cara menuliskannya. Benar-benar harus sesuai dengan tipe datanya apa.
Kita coba running dulu. Nah, keluarlah angkanya ya. Keluarlah angkanya. Nah, cuman ini angkanya nggak teratur nih. 5, 6, 7, 3, 8, berapa gitu ke belakangnya. Nah, untuk bisa membatasinya, karakter berapa angka di belakang koma, itu kita menggunakan persen di antara persen dan juga F-nya, kita tambahkan titik, terus kemudian tambahkan ingin berapa digit di belakang koma. Misalkan kita tambahkan 2, kayak gitu. 2 digit di belakang koma. Ketika kita run, nah, jadi dianya dibatasi, dibulatkan, kayak gitu ya. Ini bisa Anda ubah-ubah. Oke, lanjut. Nah, sekarang satu lagi tipe data yang akan kita pelajari, yaitu char. Char itu memiliki fungsi untuk menuliskan karakter. Karakter bisa berupa angka ataupun huruf. Kalau misalkan float, itu kan cuman angka. Integer tadi cuman angka, cuman bilangan doang. Nah, tapi kalau misalkan kita butuh untuk menuliskan nama misalkan Taufik Muhammad, itu gimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan char, dengan menggunakan perintah char. Dengan menggunakan tipe data char. Nah, untuk tipe data char, kita nulisnya kayak gini. Saya hapus dulu ya. Nah, di deklarasinya seperti ini nih untuk char. Jadi, char, terus kemudian nama variabelnya, terus kemudian ada kurung siku. Kurung siku seperti ini. Kenapa ada kurung siku seperti ini? Karena char itu sebetulnya dia array. Sebetulnya dia itu sebuah larik kayak gitu, sebuah array. Nah, tapi karena array itu belum kita pelajari, masih lumayan jauh lah untuk ke sana. Jadi Anda cukup tahu aja dulu ya, cukup tahu bahwa cara nulisnya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya, misalkan ini char nama kita akan isi nih. Berarti di sini harus diisi kan? Nama misalkan sama dengan Taufik Muhammad. Nah, misalkan di sini tulis nama lengkap. Nah, karena nama lengkap itu tipe datanya char, maka di sini bukan persen %F, tapi persen %S. S itu untuk string. String ya artinya. Kita coba running dulu. Salah. Maaf, salah ternyata. Mungkin seperti ini ya cara nulisnya yang benar nih. Oke. Nah, ya itu cara untuk menuliskannya yang benar. Jadi char nama terus kemudian langsung nilainya apa kayak gitu ya. Char nama kurung siku terus kemudian nanti nilainya apa kayak gitu. Nah, jadi itu beberapa tipe data yang sudah kita pelajari. Nah, nanti silakan Anda coba di rumahnya masing-masing ya. Di rumahnya masing-masing. Ini nanti dari ini kan saya buat video. Nah, nanti dari video ini silakan dicoba. Nah, terus kemudian sekarang satu lagi yaitu kita akan coba untuk membuat bilangan ini apa namanya? Operasi aritmatika kayak gitu. Kita akan coba untuk membuat penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan nanti kalau misalkan keburu mungkin sisa bagi. Nah, kita coba dulu ya yang sederhana. Kita coba dengan penjumlahan dulu deh.
integer, kan saya kosongkan dulu. Nah, misalkan saya kosongkan dulu. Integer A misalkan ya, saya isi dengan 4. Integer B, saya isi dengan 5. Oke. Nah, terus kemudian nanti kita definisikan nih, integer jumlah. Nah, di deskripsinya kita isikan jumlah sama dengan A ditambah B. Kayak gitu ya. Jumlah sama dengan A ditambah B misalkan. Nah, terus kemudian hasilnya kita print. Printf. Printf, ini kita coba jumlahkan. Hasil jumlah sama dengan persen D. Jumlah. Jumlah sama dengan persen D jumlah. Oke. Kita akan coba lihat outputnya bagaimana. Nah, benar nggak hitungannya? Benar ya? Hasil jumlah sama dengan 9. 4 ditambah 5, 9 kan? Nah, jadi itu, seperti itu. Caranya seperti itu. Kalau misalkan mau pengurangan kayak gimana? Ya tinggal dibuat pengurangan aja. Misalkan saya tulisnya ubah aja jadi hasil ya, biar gampang. Oke. Pengurangan. Nah, misalkan ini mau diubah jadi hasil kurang. A dikurangi B. Apakah hasilnya? Negatif 1. Kayak gitu. Ya. Jadi gampang, sederhana. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah perkalian. Nah, untuk perkalian, simbol yang digunakan itu bukan X kayak gitu. Kalau misalkan X itu dianggap huruf X. Jadi itu berarti akan dianggap sebagai variabel. Adapun operatornya yaitu ini, bintang. Hasil A bintang B. Nanti harusnya itu akan mendapatkan nilai 4 kali 5. Nah, 20. Jangan jumlah tuh ya. Di sininya hasil aja. Tuh, 20. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, terus kemudian apalagi nih? Pembagian. Kalau misalkan pembagian kita coba dulu aja ya. Nah, pembagian itu dengan garis miring. Garis miring seperti ini. Pembagian. Terus kemudian kita run. Nah, hasilnya 0. Karena dia bukan float. Kita coba ubah jadi float deh. Kita coba ubah jadi float. Ini hasilnya jadi float. Kayak gitu. Float itu, ingat ya, float itu artinya dia bilangan bilangan desimal. Run. Oh, tetap 0,0. Kita ubah dulu karena ini mungkin terlalu aneh. Nah, ya, 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1, sekian. 1,000000. Jadi seperti itu. Kalau misalkan tadi mau dibatasi titik 2. Berarti 2 digit di belakang koma. Kita kasih angka yang lebih logis deh, jangan itu. Misalkan 20. Harusnya 4 ya. Nah, 4,0000. Nah, terus kemudian ada satu lagi, yaitu hasil bagi yang kita sebut dia sebagai mode. Waktu itu sudah pernah disinggung ya tentang hasil bagi. Nah, implementasinya adalah seperti ini. Jadi dia dipakai ini nih, pakai mode itu pakai persen. Nah, nggak ada nilainya kan? Kenapa nggak ada nilai? Karena memang habis dibagi. Kalau misalkan mau ada nilainya, kita coba misalkan dengan angka 21 deh. Misalkan ya. Nah, 21
Sisa bagi 21 dibagi 5 itu adalah 1. Kayak gitu. Kenapa 1? Karena yang habis dibagi 5 itu 20. 20 kan dia habis dibagi 5. Nah, satunya itu satu karakternya. 21 itu kan 21. Nah, satunya itu kan nggak dibagi kayak gitu. Jadi hasilnya adalah 1. Itu yang disebut dengan sisa bagi. Ya. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan sekarang. Untuk sementara itu dulu ya. Ini nggak akan terlalu lama-lama supaya nanti Anda bisa play lagi. Kalau misalkan terlalu lama, saya yakin Anda akan bosan juga. Tapi karena ini begitu padat, nanti silakan di play ulang aja ya. Setidaknya saya recap lagi, saya sebutin lagi. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara install CodeBlock. Silahkan download dan install CodeBlock-nya. Terus kemudian setelah itu kita tadi membuat project Hello World yang penting untuk mengetes apakah CodeBlock yang kita buat itu sudah jalan atau belum. Terus kemudian kita juga belajar beberapa tipe data, ada integer, ada float, ada char. Nah, selanjutnya tadi kita udah demokan bagaimana operator aritmatika itu di jalan kayak gitu, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga sisa perkalian dan juga sisa bagi. Sisa bagi itu jadi kalau misalkan dia nggak bisa dibagi lagi, itu dia akan ada sisa bagi. Tadi ini demonya ya. Kalau misalkan 21 itu dibagi sisa bagi dari 21 dan 5 itu nilainya adalah 1 kayak gitu. Karena kalau misalkan 20 itu habis, yang habis dibaginya itu adalah 20. Oke. Saya kira itu. Silahkan sekarang jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Maka ditunggu ya. Ini hadir semua ya. 24 orang. Bentar, saya screenshot aja deh. Topik bawahnya belum cek. Oke. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada. Baik. Kalau misalkan tidak ada, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian dulu. Harapan saya nanti Anda coba lagi ya di rumah ataupun di tempat kerja bagi yang sudah kerja, diinstal aja CodeBlock, gampang kok misalnya. Nggak perlu alat yang lain.